Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Pitasari, NPM 2302 601025, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mahasiswa Institut Agama Islam Tulang Bawang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Siti Masturoh, Magister Komunikasi Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu tasawuf. Apa sih ilmu tasawuf itu? Nah, jadi tasawuf juga dikenal sebagai sufisme, yakni disiplin dalam Islam yang berfokus pada aspek esoterik dan spiritual. Ini bertujuan untuk mencapai kedekatan dan persatuan dengan Allah melalui praktik-praktik seperti zikir atau mengingat Allah, meditasi, doa, dan pengetahuan batin. Praktik tasawuf seringkali melibatkan bimbingan seorang mursyid atau guru spiritual yang membimbing murid melalui berbagai tingkatan spiritual. Tasawuf menekankan pada pembersihan hati, pemurnian jiwa, dan pencapaian kesadaran akan kehadiran ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga melibatkan pengembangan sifat-sifat moral dan etika yang tinggi seperti kesabaran, kerendahan hati, cinta, dan pengorbanan. Adapun sejarah perkembangan ilmu tasawuf, yaitu pada abad ke-7 dan ke-8, tasawuf mulai muncul di kalangan sahabat Nabi Muhammad dan tabi'in. Praktik asketisme atau juhud yang menekankan kehidupan sederhana dan ketaatan spiritual berkembang sebagai reaksi terhadap kemewahan dan kekayaan yang meningkatkan dalam masyarakat muslim setelah penaklukan besar. Periode klasik abad ke-9 dan ke-10. Tasawuf mulai berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu dengan penulisan karya-karya penting. Al-Junai al-Baghdad adalah salah satu tokoh penting yang mengembangkan konsep fana atau lenyap dalam Tuhan dan baka atau kekal dalam Tuhan. Periode pertengahan abad ke-11 hingga ke-13. Tasawuf mencapai puncak popularitasnya periode modern abad ke-18 hingga ke-20. Tasawuf menghadapi tantangan dari gerakan reformis dan modernis dalam Islam yang mengkritik beberapa praktik sufi sebagai ibadah atau inovasi yang sesat. Namun, tasawuf tetap berpengaruh terutama di wilayah seperti Asia Selatan, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Adapun tujuan utama tasawuf yakni 1. Pembersihan jiwa, membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. 2. Pengembangan akhlak mulia, mengembangkan sifat-sifat baik seperti kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah. 3. Peningkatan spiritual, meningkatkan kesadaran dan kepekaan spiritual melalui zikir, ibadah, dan meditasi. 4. Pengetahuan ilahi, mendapatkan pengetahuan mendalam tentang Allah dan realitas spiritual. 5. Cinta dan rindu kepada Allah, mengembangkan cinta yang mendalam dan kerinduan kepada Allah, sehingga segala perbuatan dilakukan semata-mata karena mencinta kepadanya. 6. Kebahagiaan hakiki, mencapai kebahagiaan sejati yang tidak terikat oleh duniawi, tetapi karena kedekatan dengan Allah. 7. Tasawuf bertujuan membantu individu mencapai kondisi spiritual yang tinggi, di mana kehidupan mereka dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Pembahasan terakhir yakni tokoh-tokoh penting dalam tasawuf. Tokoh-tokoh penting dalam tasawuf ada Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita dari Basrah, Irak yang dikenal karena ajaran cinta ilahi. Al-Hallaj, seorang sufi yang terkenal dengan ungkapan kontroversial atau ana al-haq, aku adalah kebenaran.
Al-Ghazali, seorang teolog, filsuf, dan sufi yang karya-karyanya telah memberi pengaruh besar dalam mengintegrasikan tasawuf. Ibnu Arabi, seorang sufi Andalusia yang dikenal dengan konsep wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi dari Persia yang karya-karyanya seperti Masnavi sangat populer dan terus dibaca hingga kini. Abu Yazid Al-Bistami, seorang sufi dari Persia yang dikenal karena pengalaman mistiknya dan ekspresi ekstrasisnya. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.